Miss Marvel episode 2 udah mulai ngasih plot twist dan awal yang keren untuk masuk ke konflik besar di seriesnya. Apalagi kemunculan neneknya Kamala atau siapalah dia ini ya di akhir episode. Dan juga mulai kelihatan potensi besar kekuatannya Kamala dengan dia yang mengeksplor kekuatannya bareng Bruno. Well, ada banyak yang bakal kita bahas tentang episode kali ini, so gak usah lama-lama lagi. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode 2 ini dibuka di Coles Academic School, sekolahnya Kamala, dimana setelah mendapatkan kekuatan super, Kamala jadi lebih pede dan semangat datang ke sekolahnya dan lebih fun berinteraksi dengan orang-orang yang biasanya nyebelin. Di sekolah, Kamala lalu nggak sengaja ketemu sama murid baru senior di sekolahnya yang bernama Kamran. Di komik, Kamran diceritain sebagai anak dari temen keluarga Kamala di Amerika yang terkenal ganteng dan pintar banget sampai bisa kuliah di MIT. Dan sama seperti Kamala, Kamran juga dikenal sebagai seorang Inhuman dengan kekuatan bioluminescence, sebuah kekuatan yang bisa membuat kulit Kamran jadi kristal biru dan mampu mengeluarkan energi yang bisa meledakkan objek. Nah, sejauh di episode 2 ini, Kamran sendiri masih ditampilkan sebagai manusia normal tanpa adanya kekuatan. But who knows, di episode selanjutnya Kamran mungkin akan digambarkan punya kekuatan seperti di komiknya. Anyway, sama seperti di komik, di sini Kamran adalah cowok yang jadi love interestnya Kamala. Dimana dari awal mereka ketemu, Kamala di sini udah naksir dan jatuh cinta sama Kamran yang dia anggap menarik. Di sekolah, Kamala lalu bertemu juga sama Bruno yang di sini penasaran sama kekuatannya Kamala. Dimana si Kamala semalam udah bikin video demonstrasi kekuatannya, tapi nggak jelas karena si Bruno akhirnya nggak ngelihat apa-apa di videonya. Nah, si Kamala lalu ngerespon dengan ngejokes kalau dia semalam nyoba buat mengecil, terbang dan ngomong sama semut kayak si Ant-Man. Karena mereka berdua punya kemiripan yang sama-sama terlihat lebih muda dari umurnya. Yang nge-refer ke aktor pemerannya Ant-Man nih, si Paul Rudd yang kelihatan lebih muda dari umurnya dan gak kelihatan tua-tua nih dia nih dari dulu. Nah, satu sekolah kemudian rame ngebahas video viral yang dibuat sama si Zoe yang di sini nyeritain soal pengalamannya saat berinteraksi dan diselamatin sama superhero misterius di Avengers Con yang dia nggak tahu kalau itu adalah Kamala. Si Zoe juga cerita ke teman-temannya bagaimana superhero ini menggunakan kekuatan cahaya untuk menyelamatkannya. Dan bahkan si Zoe dengan asalnya namain si superhero dengan julukan Nightlight. Karena mungkin dia ngelihat superhero ini punya kekuatan cahaya dan menyelamatkan dia pas malam hari. Nama asal ini mengingatkan kita sama si Ned nih di film Spider-Man Far From Home yang namain si Peter dengan kostum hitam barunya dengan nama Night Monkey yang sampai sekarang juga masih dicari nih sama Interpol si Night Monkey ini. Nah, kalau di episode 1 kita nemuin Easter egg barcode di mesin ATM di Circle Q yang kalau kita scan bakal ngarahin kita ke komik Miss Marvel volume 3 issue 1 tahun 2014 yang menceritakan awal mula Miss Marvel mendapatkan kekuatannya. Barcode ini juga muncul di episode kali ini yang sekarang ada di sebuah poster klub olahraga bengal di dinding sekolah Kamala, dimana kalau di scan barcode ini bakal mengarahkan kita ke komik Miss Marvel volume 3 issue 15 tahun 2014 yang menceritakan bagaimana Miss Marvel bertarung dengan Kamran dan juga Lineage. Ini terjadi setelah Kamala menolak bergabung dengan kelompok yang dipimpin Inhuman jahat bernama Lineage ini. Setelah Kamala dapat power, Bruno punya peran untuk membantu Kamala mengeksplor dan mengendalikan kekuatannya. Dimana kalau di komik, role ini diambil sama Medusa, istrinya Black Bolt yang melatih Kamala untuk mengenali dan menguasai kekuatannya di kota para Inhumans, New Attilan. Bahkan di episode ini, Kamala memakai headband yang sama seperti di komik saat dia melatih kekuatannya. Terinspirasi dari game Lucky's Tale yang dimainin sama Bruno, Kamala di sini akhirnya menggunakan kekuatannya ini untuk membuat pijakan supaya dia bisa bergerak di langit, yang mereka namakan sebagai Heartlight. Di proses latihannya, pas Kamala jatuh dari Heartlight-nya, dia dipegang sama Bruno yang dimana scene ini ngambil referensi dari scene Black Widow dengan Clint Barton di Vormir di film Avengers Endgame. Let me go. Nah, ngomong-ngomong soal kekuatannya Kamala, episode kali ini ngasih kita banyak clue yang menjelaskan origin dari kekuatan Kamala di series ini. Clue pertama muncul saat Bruno menggunakan device-nya untuk menganalisa energi yang ada di dalam tubuh Kamala saat dia menggunakan kekuatannya. Si Bruno bilang kalau kekuatan Kamala ini tidak keluar dari gelangnya, melainkan kekuatan ini justru berasal dari tubuhnya, yang artinya gelang dari Kamala ini hanya berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan potensi kekuatan yang selama ini ada di dalam tubuh Kamala. Yang more bakal kita bahas lebih detail later in this video.
Nah, abunya Kamala, Yusuf, menceritakan tentang sejarah keluarga mereka. Abunya sudah tinggal sejak lama di kota Karachi, kota terbesar di Pakistan. Sementara aminya Kamala, Muniba, diceritakan baru pindah ke Karachi setelah kejadian partition atau pemisahan India di tahun 1947. Nah, kejadian partition adalah sejarah yang diawali ketika pemerintah Inggris yang dulu menjajah India berusaha untuk memisahkan daerah jajahannya, yang juga memisahkan dua agama yang ada di India saat itu, yaitu Muslim dan Hindu. Ini memicu terbentuknya gerakan politik Indian National Congress atau INC yang beranggotakan umat Hindu di India dan Muslim League dari representasi kaum Muslim di India. Kelompok dua agama ini punya tujuan untuk mengakhiri penjajahan Inggris, tapi pada Februari 1947 pemerintah Inggris mengumumkan untuk memberikan India kemerdekaan yang malah membuat kedua kelompok itu berkonflik. Karena di satu sisi INC menginginkan untuk membuat negara kesatuan India, sementara Muslim League menginginkan untuk membuat negara khusus Muslim di India. Rencana pemisahan India akhirnya disetujui oleh kedua belah pihak di bulan Juni 1947 dan di tanggal 15 Agustus Pakistan secara resmi berdiri dan terpisah dari India. Kejadian ini akhirnya memicu migrasi terbesar dalam sejarah dunia, di mana umat Muslim melarikan diri dari India dan sebaliknya pemeluk Hindu meninggalkan Pakistan. Tapi dalam prosesnya, ini menciptakan kerusuhan antar golongan yang menyebabkan 1 juta orang tewas dan yang lainnya kehilangan tempat tinggal. Ini adalah salah satu isu sejarah yang menarik yang diangkat di cerita Marvel, khususnya di cerita superhero, dan dampaknya terjadi langsung di keluarga Kamala Khan ini. Yusuf menceritakan tentang ibu dari Muniba yang bernama Sana waktu dia masih kecil yang mengalami langsung peristiwa migrasi massal atau partition dari India ke Pakistan. Nama Sana merefer ke Sana Amanat, editor komik berdarah Pakistan Amerika yang terlibat dalam pembuatan komik Miss Marvel yang sekarang jadi Director of Content and Character Development di Marvel. Keluarga Sana diceritakan berusaha untuk naik ke kereta terakhir yang akan meninggalkan India, tapi dalam perjalanan Sana terpisah dari keluarganya saat berada di stasiun kereta. Ayahnya berusaha mencarinya, tapi karena terluka dia nggak bisa berjalan jauh untuk mencari Sana. Ajaibnya, si Sana ini akhirnya sampai ke kereta sebelum kereta itu berangkat dan bertemu kembali dengan ayahnya. Sana bilang kalau dia hanya mengikuti jejak bintang untuk bisa kembali ke ayahnya. Tapi meskipun Sana kembali, ibunya Sana justru malah menghilang secara misterius di malam ketika kereta itu berangkat meninggalkan India. Sana yang bisa kembali ke ayahnya dengan mengikuti jejak bintang. Sebenarnya ini bisa relate dengan kekuatannya Miss Marvel yang bisa memanipulasi cahaya menjadi kristal padat yang bentuknya mirip-mirip seperti bintang. Di episode 1, si Muniba juga pernah bilang sama Kamala, ini salah ibu, semua salah ibu, faktor keturunan. Ibu berasal dari keluarga pemimpi yang suka berhayal dan gak realistis. Nenekmu juga begitu. Nah, ini bisa relate dengan kekuatannya Sana saat dia hilang di peristiwa partition, di mana kekuatannya ini seperti yang dimiliki Kamala ada hubungannya dengan hayalan atau imajinasi, yang dimana kekuatan cahaya Kamala ini diciptakan dengan imajinasinya. Begitupun dengan Sana, di mana Sana berimajinasi untuk bertemu dengan ayahnya yang lalu memicu kekuatan cahayanya untuk membentuk bintang yang mengarahkannya untuk kembali ke tempat ayahnya. Selain itu, clue lain yang bisa kita temukan adalah saat Kamala menelpon neneknya dan menanyakan soal gelangnya ini. Neneknya bilang kalau gelang itu adalah milik ibunya bernama Aisyah, nenek buyutnya Kamala yang hilang secara misterius di malam partition. Dimana di malam partition itu ketika Sana terpisah dari keluarganya, Aisyah sepertinya mewariskan gelang itu ke Sana yang kemudian digunakan untuk menunjukkan arahnya bertemu dengan ayahnya. Misteri hilangnya Sana sepertinya bakal diungkap di episode-episode berikutnya, dimana di trailer ada footage yang menunjukkan sekelompok orang dengan obor melewati ladang yang sepertinya ini adalah flashback dari peristiwa partition. Pertanyaannya sekarang, siapa identitas sebenarnya dari garis keturunan Kamala dan kenapa dia bisa punya kekuatan super? Nah, kalau kita perhatikan gelang supernya Kamala, kita bisa melihat simbol matahari yang kalau di komiknya digunakan sebagai identitas buat pangkat mayor di Kesatuan Tentara Bangsa Kree. So, dari sini ada dugaan kalau si neneknya Kamala ini adalah salah satu bangsa Kree. Tapi kalau kejadiannya kayak gitu, ini bakal merubah origin story dari si Kamala ini ya. Dimana Kamala ini masuk ke dalam kelompok Inhuman kalau di backstory-nya. Nah, kelompok Inhuman adalah hasil percobaan bangsa Kree untuk menciptakan manusia super dengan menggunakan Terrigen Mist, dan Kamala dikategorikan sebagai Inhuman. Dimana di sini mungkin kita melihat kekuatan Kamala berbeda dengan di komik, tapi kemampuan Kamala dengan gelang dan manipulasi cahaya ini tidak akan permanen sepertinya dan hanya bergantung kepada gelangnya saja. Akan ada waktu di mana gelangnya ini bakal dilepas dan Kamala bakal punya kekuatan dengan secara sendirinya. Kekuatan Kamala yang sebenarnya sepertinya akan ditunjukkan sama seperti di komik dengan kemampuannya untuk memanjangkan dan membesarkan tubuhnya secara elastis. Dan ini akan diperlihatkan perlahan-lahan dalam proses eksplor kekuatannya di series ini.
Nah, sebelum cerita Kamala, kaum Inhuman ini penuh dengan konflik. Inhuman adalah kelompok yang sengaja diasingkan oleh Black Bolt di Attilan, terpisah dengan manusia dan dikontrol penuh oleh Black Bolt. Hingga ada kejadian yang sengaja tidak diungkap Black Bolt, di mana ada sekelompok Inhumans dari Attilan yang keluar dari sana dan mengungsi berbaur dengan manusia. Kelompok ini kemudian kawin dengan manusia dan berketurunan, hingga keturunannya tidak terhitung jumlahnya. Dan setiap keturunan Inhumans ini memiliki potensi kekuatan super. Disinilah garis keturunan Kamala terbentuk, di mana keturunan Inhumans ini berasal dari keturunan ibunya, dari neneknya, terutama dari nenek buyutnya Aisyah, yang sepertinya sudah mengekspos kekuatannya sebagai Inhumans. Nah, untuk mengaktifkan kekuatannya secara penuh, para Inhumans khususnya di Attilan ini perlu dilakukan proses Terrigenesis dengan menggunakan Terrigen Mist. Tanpa proses ini, kekuatan dari keturunan Inhumans ini tidak akan keluar. Nah, untuk Kamala, karena dia bukan Inhumans yang tumbuh di Attilan, ekspos kekuatannya terjadi di sebuah momen di mana Black Bolt meledakkan Terrigen Bomb yang kabut Terrigennya menyebar di New Jersey, yang akhirnya membuat kekuatan Kamala muncul dengan sendirinya. Nah, di series ini, proses keluar kekuatannya Kamala terjadi dengan trigger gelang dari neneknya yang sepertinya punya unsur dari Terrigen Mist, tapi dengan level yang rendah. Dan fungsinya adalah sebagai magnet dari luar tubuh Kamala untuk menarik keluar sedikit potensi kekuatan yang ada di dalam diri Kamala. Dan kekuatan Heartlight yang dikeluarkan Kamala di sini hanya sebagai proyeksi dari kekuatan Kamala yang sebenarnya, yang ditarik oleh energi gelang ini. Itulah kenapa saat Kamala memakai gelang ini di episode 1, kita melihat ada semacam energi yang mengelilingi bagian luar tubuh Kamala. Hanya bagian luarnya saja. Nah, setiap Kamala mengeluarkan kekuatannya ini hanya terlihat justru berada di luar kulitnya Kamala. Dan di episode ini, dari monitor yang diperlihatkan Bruno, kekuatan Kamala ini ditarik oleh si gelang ini. Dan setelah keluar, Heartlight-nya ini lalu didistribusikan ke bagian tubuh lainnya, seperti kaki. Sedangkan untuk mengekspos kekuatan penuh dari seorang Inhumans, dibutuhkan Terrigen Mist yang lebih besar, yang harus masuk ke dalam tubuh seorang Inhumans, dan akan mendorong keluarnya kekuatan ini dari dalam. Barulah dari situ kekuatan Kamala yang sesungguhnya akan benar-benar keluar sepenuhnya, bukan ditarik keluar tapi didorong dari dalam. Dan fungsi dari gelang ini bisa saja sebagai training device untuk para Inhumans sebelum proses Terrigenesis, untuk mengetahui kekuatan apa yang dimiliki dari seorang Inhumans. Atau bisa juga alat ini misalnya adalah senjata Kree atau apalah, yang pasti fungsinya hanya untuk menarik sedikit potensi kekuatan yang ada di dalam tubuh seseorang ini. Oke, kita move lagi ke cerita seriesnya nih. Sebagai seorang muslimah, Kamala dan Nakia ini terlibat dalam kegiatan di masjidnya, seperti sholat berjamaah dan mengikuti pengajian yang diadakan di satu masjid besar di kota New Jersey ini. Imam dari masjid ini adalah Sheikh Abdullah yang diperankan sama aktor Light Nakli. Nah, dimana di story Kamala, Sheikh Abdullah ini sering ngasih wejangan dan ceramah bermanfaat ke Kamala. Di sini masjid ini ada dialog yang juga diambil langsung dari komiknya. Sisters, no talking during the lecture, please. Sorry, Sheikh Abdullah. You know, it's just really hard to concentrate when we can barely see you. Sister Kamala, how glad I am that you've joined us today. The partition and the side entrance are there to preserve all our modesty and dignity. Sepulang pengajian, sepatu Versace-nya Nakia lalu hilang dicolong. Dan ini sudah 22 kali kasus sepatu hilang di masjid ini. Ini nggak buat Nakia consider saran Kamala untuk nyalon jadi ketua dewan masjid di kota ini, supaya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah di masjid ini yang gak terlalu dipeduliin sama dewan masjid yang sekarang. Dan yang ngambil sepatunya Nakia ini adalah si bocah yang diselamatin sama Kamala ini. Emang nakal bet dah si bocah nih ya. Nakia digambarkan seperti di komiknya sebagai gadis muslim yang selalu melawan berbagai stereotip soal dirinya dan mau berjuang untuk idealisnya, dimana dia dinilai terlalu putih atau terlalu etnik untuk golongan-golongan tertentu, yang ngebuat dia akhirnya memakai hijab untuk pertama kalinya supaya nggak ada sentimen dari orang lain soal dia. Tapi Nakia akhirnya belajar kalau dia nggak harus membuktikan diri sama siapapun, dan saat dia menggunakan hijab, dia justru seperti punya purpose atau tujuan dan menjadi dirinya sendiri. Kamala akhirnya minta maaf sama ibunya soal kasus penyelinapan keluar ke Avengers Con di episode sebelumnya, dan minta izin dari ibunya untuk pergi ke pestanya Zoe bareng Nakia. Nah, berbeda dengan di komik di mana si Kamala ini justru menyelinap pergi ke pestanya Zoe setelah ayahnya nggak ngizinin dia untuk pergi ke sana. Nah, ibunya Kamala ini ngasih izin karena sepertinya keluarga Kamala kenal baik dengan keluarganya Zoe, dimana saat Kamala dan Nakia kecil, ibunya Zoe sering nganterin mereka kemana-mana. Ini diungkap di episode 1 kemarin. Kamala akhirnya pergi ke pesta bareng Bruno dan ketemu Nakia di sana. Dan ada scene dan dialog yang diambil langsung dari komiknya ketika Kamala ditawari minum sama seorang cowok yang ngerjain Kamala dengan ngasih dia minum orange juice yang ternyata ada plus vodka di minumannya itu. Nah, it's just orange juice.
Di pesta ini Kamala diajak kenalan sama Kamran yang terlihat tertarik sama Kamala. Ternyata ini bikin si Bruno cemburu karena dari awal si Bruno ini kayaknya emang udah naksir sama Kamala meskipun dia masuk ke friendzone-nya Kamala karena memang udah kelamaan temenan. Pesta akhirnya dibubarin sama polisi dan Kamran kemudian ngajak Kamala dan teman-temannya kabur dan ngantar mereka pakai mobil pamannya. Di mobil Kamala dan Kamran mulai ngebangun chemistry dengan nge-share hal-hal yang mereka suka. Dimulai dengan mereka yang sama-sama gagal tes driving di percobaan pertama, terus mereka yang sama-sama suka dengar lagu India dari Sweet Shop Boys dan nonton film Bollywoodnya SRK atau Shah Rukh Khan seperti Bazigar dan DDLJ. Kamala juga makin kasmaran setelah Kamran ngasih nomor teleponnya dan nawarin dia buat latihan nyetir mobil, dimana ini ngebuat Bruno juga makin jadi emosi karena jealous sama si Kamran. Besoknya pas lagi menghayal tentang Kamran, tanpa sadar hidungnya Kamala jadi kristal dengan sendirinya. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan Kamala juga ternyata dipengaruhi sama emosinya. Si Bruno di sini jadi dilema karena dia diterima di program kampus Caltech yang dia apply sebelumnya. Bruno bingung karena sekarang dia merasa terlibat dalam proses eksplorasi kekuatan Kamala dan juga melatih fisik dan kekuatannya Kamala. Kamran dan Kamala akhirnya ngedate di mana mereka ngobrolin soal interest mereka ke film Bollywood dan nge-mention kalau nyokap-nyokap mereka ini sama-sama suka film Bollywoodnya Kingo dan Kingo Senior. Nah di India Kingo dan keluarganya ini terkenal banget sebagai bintang film legend selama beberapa generasi, yang dimana baik Kingo atau Kingo Senior ini semuanya tentu dimainin sama satu orang, si Kingo ini, karena dia hidup abadi sebagai Eternals. Nah di tengah date mereka, kakaknya Kamala, Amir, dan tunangannya Taisha tiba-tiba datang dan mergokin mereka, yang bikin Kamala bohong dengan bilang kalau Kamran adalah sepupu mereka. Di komik, Amir justru berusaha ngelindungi Kamala saat dia dekat dengan Kamran. Saat Kamala makan malam bareng keluarga, gelang Kamala secara tiba-tiba aktif yang membuat Kamala masuk ke alam bawah sadar dan mendapatkan penglihatan ke sosok wanita misterius yang akhirnya membuat Kamala pingsan. Keluarga Kamala mikir kalau Kamala kesurupan nih, lalu dipercik air zam-zam dan dibacain ayat kursi. Diruqyah lah si Kamala ini. Tapi siapa wanita yang muncul di visionnya Kamala ini? More on that later in this video, tungguin aja. Nah keesokan harinya, Kamala dan keluarganya menyiapkan diri untuk ikut lebaran. Dimana di sini kita ditunjukkan bagaimana ibunya suka banget sama Bon Jovi yang kebetulan berasal dari New Jersey. Dan mungkin alasan kenapa Abu dan Ami pindah ke New Jersey ini adalah karena mereka suka sama Bon Jovi. Nah di perayaan lebaran kita ditunjukkan bagaimana Nakia berusaha untuk mendapatkan dukungan untuk menjadi ketua dewan masjid. Dimulai dari deketin si tukang makanan Najaf, bapaknya Kamala, anak-anak masjid keren, remaja masjid yang alim, guru-guru ngaji, ukti-ukti eksis, mu'alaf, cewek-cewek bocil, dan di Illuminauntis, ibu-ibu masjid yang suka banget ngegosip. Si Kamala sekaligus mau mencari tahu soal neneknya ke kelompok Illuminauntis ini, dimana di Illuminauntis ini mengungkap banyak banget cerita-cerita tentang si neneknya Kamala. Scene lalu berpindah menunjukkan Zoe Zimmer yang diinterogasi sama agent di audisi, Agent Cleary. Dimana di sini Agent Cleary bikin pendekatan friendly dengan ngasih perhatian dulu ke targetnya, naikin pride-nya. Dimana di sini dia pura-pura ngefans sama Zoe. Nah ini mengingatkan kita sama momen ketika Agent Cleary ini ngebuat Ned dengan sukarela ngasih info soal Spider-Man dengan melakukan pendekatan secara friendly di awal-awal. Interogasi kemudian diganggu sama Agent Sadie Deaver saat Zoe mulai menggambarkan soal superhero yang nyelamatin dia. Dimana Agent Deaver nanya apakah hero ini punya aksen entah itu Latina, Middle East, atau South Asian. Dan kita juga bisa melihat ekspresi dari Agent Cleary ini yang sedikit tidak nyaman dengan gaya interogasi Agent Deaver ini. Yang sepertinya Agent Deaver ini adalah salah satu yang jahat di kelompok di audisi. Kayaknya kalau Cleary nggak terlalu jahat-jahat banget. Walaupun secara organisasi, kelompok ini bakal jadi kelompok jahatnya di Marvel Cinematic Universe. But we'll see. Raut muka Zoe tiba-tiba berubah ketika dengar South Asian yang ngebuat Agent Cleary dan Deaver yakin kalau hero itu adalah seorang dari Asia Selatan. Nah mereka lalu memutuskan untuk menjalankan misi pencarian ke berbagai kuil, community center, dan juga masjid di New Jersey untuk mencari si hero misterius itu. Dan ekspresi Zoe agak kaget ketika dia dengar masjid, yang mungkin di sini Zoe mulai ngeh nih kalau si hero yang nyelamatin dia adalah orang yang deket dengan dia, si Kamala. Berikutnya Kamala lagi-lagi jadi superhero dengan kostum Captain Marvel buat nolongin bocah yang mau jatuh dari tower masjid, si bocah goblok yang nyolong sepatu nih. Dia kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuat pijakan supaya si bocil ini bisa mendarat di tanah dengan aman. Nah dalam prosesnya si Kamala sempat kehilangan kekuatan saat gelangnya menyala dan dia lalu masuk lagi ke alam bawah sadarnya dan melihat sosok wanita misterius lagi dengan lebih jelas yang sepertinya ngasih kode mengajak dia ke satu tempat.
Setelah nyelamatin si bocil goblok ini, Kamala yang kabur malah dihadang sama agen DODC yang udah ngincer dia. Dimana di sini terlihat agen DODC menggunakan drone edit milik Stark Industries untuk menyerang Kamala. Nah, ketahuan deh, drone edit yang harusnya jadi barang sitaan malah dipakai sama DODC buat nambah persenjataannya mereka. Nah, dari tampilan view drone yang ada di sini, ini jelas berbeda dengan tampilan view drone di bawah kendali edit milik Tony Stark. Yang artinya, DODC mengubah AI dari pengendali drone ini ke AI mereka sendiri yang kayaknya nggak secanggih edit. Ini karena mungkin mereka hanya bisa akses mesin drone-nya aja, tapi tidak bisa mengakses editnya. Karena editnya sendiri adalah teknologi AI super canggih yang menyimpan banyak data dari Avengers dan juga data-data rahasia lainnya yang hanya dia share ke Peter Parker saja. Nah, kenapa mereka bisa akses drone ini ya? Ini sepertinya di-unlock oleh Stark Industries di bawah perintah pemerintah yang menggunakan dasar hukum perjanjian Sokovia yang juga memberikan kewenangan baru untuk DODC untuk mengincar superhero baru. Apalagi DODC sebenarnya adalah organisasi yang berada di bawah langsung dari Stark Industries yang didirikan sama Tony Stark untuk membereskan sisa-sisa pertarungan di Battle of New York. Selain drone, DODC juga punya senjata dari Stark Industries seperti Beamer yang digunakan untuk bikin mental si Kamala di sini. Senjata ini juga terlihat dipakai War Machine di kostumnya. Nah, Kamala and the end diselamatin sama Kamran yang tiba-tiba datang bawa mobil seakan udah tahu lokasinya Kamala. Dan di sini ternyata dia nggak sendiri, ada ibunya Kamran yang ternyata adalah sosok wanita misterius yang ada di alam bawah sadarnya itu. Siapa si wanita ini? Di list case karakter ini punya nama Najma, tapi ada detail kecil waktu Kamala pertama kali dapat vision ngelihat wanita ini. Itu terjadi ketika Kamala dan keluarganya lagi ngobrolin soal nenek buyutnya Kamala yang hilang misterius di stasiun kereta. Nah, setelah sosok ini muncul juga terdengar suara kereta. Artinya ada kemungkinan kalau sosok ini adalah nenek buyutnya Kamala, si Aisyah. Nah, waktu ketemu si wanita ini bilang kalau dia udah lama banget nunggu buat ketemu sama Kamala, seakan menunjukkan excitementnya untuk ketemu keluarganya sendiri. So, spekulasi terkuat dia adalah nenek buyutnya Kamala yang otomatis juga bikin si Kamran ini jadi kakeknya Kamala. Dan karena gelang yang dipakai Kamala ini juga punya dia, artinya dia mungkin juga adalah Inhumans yang membawa garis keturunan hingga ke Kamala. Nah, Inhumans memang punya kemampuan lifespan yang lebih panjang. Jadi meskipun secara usia dia udah tua, tetapi secara fisik dia jauh lebih muda. Dan gak semua Inhumans itu baik. Di sini sepertinya mereka mencoba untuk merekrut Kamala untuk masuk ke kelompok Inhuman jahat mereka, yang sepertinya nge-refer ke storyline di komik juga, di mana Kamran bekerja untuk Inhuman jahat bernama Lineage. Apalagi ini relate dengan barcode di sekolah Kamala yang mengarahkan ke komik Miss Marvel volume 3 isu 15 dengan villain Lineage. Lineage di komiknya awalnya diceritakan sebagai bos kriminal dari Nobili Crime Family yang suatu hari berubah menjadi Inhuman setelah terpapar kabut Terrigen yang membuat dia punya kekuatan dan pengetahuan Inhumans dari leluhurnya. Dia juga menjadi anggota dewan dari kota New Attilan. Lineage punya rencana untuk menghancurkan populasi manusia dengan menggunakan gen Inhuman. Dia merekrut Inhuman lainnya seperti Kabum dan Kamran sebagai anak buahnya, dan Kamran juga berusaha untuk mengajak Kamala untuk membantunya mewujudkan rencananya Lineage. Tentunya Kamala menolak dan ini membuat Kamran menjadi musuhnya Kamala. Nah, di series ini usaha mereka merekrut Kamala sepertinya akan dilakukan dengan cara menjual cerita silsilah dan sejarah keluarga mereka sebagai keturunan Inhumans. Dia juga bisa jadi akan membuat Kamala berubah menjadi Inhuman seutuhnya dalam proses Terrigenesis dengan menjanjikan Kamala potensi kekuatan yang lebih besar, karena saat ini Kamala masih menggunakan sedikit kekuatannya saja dengan dibantu oleh gelangnya ini. Dan untuk menjadi Inhuman secara sepenuhnya, Kamala butuh dipapar dengan Terrigen Mist atau istilah apapun yang bakal dipakai di series ini yang menunjukkan seseorang untuk berubah menjadi Inhuman seutuhnya. Well, yang sedih adalah si Kamala tahu kalau dia naksir sama cowok, cowoknya naksir sama dia, tapi ternyata punya tujuan dan emang sengaja ngedeketin dia buat ngerekrut dia dari awal. Well, semuanya bakal terjawab di episode-episode berikutnya. So let's see arahnya bakal kemana nih di bawah cerita ini ya. Kita tunggu aja minggu depan di episode ketiga. At least itu aja yang bisa gue teorikan dan gue bahas di episode kali ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. So thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Jangan lupa cari kita di Instagram dan di TikTok breakdown.universe karena ada konten-konten juga di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.